Santri-santri Sidogiri, tokoh-tokoh NU garis lurus, itu yang nyerang saya. Ini para pengkhianat semua ini. NU ini dipecah belah Pak, karena ini tonggak utama Pak. Saya sering mengatakan Syiah itu karena kecil jumlahnya, kalau besar dia akan memberontak juga di negara ini. Satu negara di Iran itu bikin revolusi kok tahun 79. Ini karena kecil aja mereka nggak belagak di sini. Orang-orang Ahmadiyah juga karena kecil aja jumlahnya, mereka nggak melakukan pemberontakan. Wahabi itu karena belum berdaya aja mereka. Kalau mereka besar jumlahnya, tumbang Pak negara ini. Tapi ada satu yang mayoritas yang tidak pernah neko-neko dan selalu memperjuangkan NKRI, Nahdlatul Ulama. Ada NU pernah jadi pemberontak di sini? Gak ada Pak. Ideologi-ideologi impor yang ingin berusaha menguasai negara ini selalu menyasar Nahdlatul Ulama. Komunis dulu membantai kiai dan santri NU di Jawa. Setelah kita melakukan perlawanan katanya kita melanggar HAM. Oke, kita diam. Zaman Pak Harto NU digencet habis-habisan Pak, dicurigai. Sampai Gus Dur itu diberikan tokoh tandingan namanya Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasung. Karena tidak mau, kalau Gus Dur berkuasa dia bisa mengambil alih negara ini dari saya, kata Pak Harto. Tapi ya alhamdulillah Gus Dur tetap memenangkan muktamar itu. Selalu dicurigai, digencet. Sampai Gus Dur pun ketika jadi presiden diturunkan paksa Pak, oleh gerombolannya gelandangan politik. Apa ada orang NU yang ngamuk? Bikin aksi 212, terus kemudian datang ke menjadi Monaslimin gitu. Terus kemudian bikin rusuh di Jakarta. Nggak ada Pak. Apa kata Gus Dur? Tidak ada jabatan yang bisa dipertahankan. NKRI jauh lebih penting daripada saya, kata Gus Dur ini. Makanya kemudian kalangan Nahdien sadar, negara ini jauh lebih penting. Ini NU bos, besar, 80 juta lebih berdasarkan Kartanu yang udah hilang sih. Nah besar Pak. Tapi apakah pernah punya keinginan NII yang cuma seuprit dipimpin oleh Kartosuwiryo, seorang penandatangan Sumpah Pemuda, karena dia kecewa tidak diberi jabatan yang empuk oleh Presiden Soekarno, dia memproklamirkan NII di Tasikmalaya beberapa bulan setelah kemerdekaan kita, dan kemudian membuat firqoh-firqoh pemberontakan, DITII Kahar Muzakkar, DITII Andi Aziz di Makassar. Ini kelompok kecil ini udah pikirannya udah macam-macam, ingin memberontak ke negara ini. NU nggak pernah. NU digencet ya diam aja. NU hebat, berjaya, ya enggak juga, enggak sombong-sombong juga. Enggak sombong-sombong amat, ada sih sombongnya dikit. Nah ini loh NU. Sama Pak, makanya kemudian semua berbagai gerakan-gerakan impor itu menyasar NU pada akhirnya. Orang Wahabi, ada saudara kita tua juga kadang-kadang ikut-ikutan menjadi Wahabi lokal. Ini mohon maaf. Ini padahal kita ini satu tim dalam sekoci. Nggak boleh. Ada juga yang kadang-kadang nyerang. Kemarin ada salah ucap dari salah satu peneliti dari BRIN. Hanya kesalah ucap dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Sudahlah, kita ini NU ini udah diliberal-liberalkan, dikafir-kafirkan berpuluhan kali, ribuan kali, bahkan dinerakakan ribuan kali, diam aja kok. Saya ini Pak, sebelah-sebelah. Bapak saya dari organisasi kakak tua ini. Nah ibu saya ini NU sejati. Saya lahir sebagai NU karena lahir di kampungnya ibu saya. Saya paham betul Pak. Saya itu ketika bapak saya meninggal itu, debatnya itu 1 hari 1 malam sampai seharusnya tahlilan. Akhirnya tahlilannya besoknya. Jadi tahlilan hari pertama itu justru hari kedua. Karena debat dulu dengan keluarga dari bapak saya. Dulu. Sekarang ini tahlilan terus. Saya bukan apa, saya bukannya esprit de corps atau terlalu fanatik berlebih. Bukan Pak. Karena memang hanya NU yang bisa diandalkan di negara ini hari ini. Besar, terbesar seluruh dunia, terbesar di Indonesia. Tapi kalau nggak ada NU, kalau NU tumbang, Pancasila tumbang Pak, nggak ada apa-apanya. Serius. Hanya NU yang mau hidup berdampingan dalam perbedaan. Kita nggak pernah gelisah oleh keimanan orang lain. Kita nggak pernah gelisah oleh tafsir-tafsir orang lain. Kita